Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan, yaitu nasib orang buta di alam mahsyar. Jadi bukan hanya di dunia saja ada orang buta, di alam mahsyar juga ada orang buta. Kira-kira enakan di mana ya? Enakan buta di dunia, enakan buta di akhirat. Buta di dunia itu tidak selamanya, tidak kekal, tidak abadi. Paling lama 60 atau 70 tahun ya. Itu pun kalau umur dipanjangkan oleh Allah. Sebab khusus umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, ketika berkaitan dengan umur, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina." Ya. Jadi umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Tapi sangat sedikit yang bisa melampaui 60 tahun. Apalagi sampai melampaui 70 tahun. Makanya kalau pegawai negeri itu pensiun berapa tahun? 50 sampai 60. 56 tahun itu sudah pensiun. Atau 60 tahun sudah pensiun. Ya, kenapa? Karena jarang yang nyampe 70 tahun. Ya. Gitu. Jadi Rasul mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini paling lama, mau suka mau cita, ya. Mau suka mau duka, ya. Mau kaya mau miskin, ya. Mau sehat mau sakit, ya. Itu berkisar antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Tapi oleh Rasul dikasih catatan, wa aqalluhum man yajuzu zalik, ya. Sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur 70 tahun. 50 tahun aja sudah sakit-sakitan ya. Apalagi 60 tahun, apalagi 70 tahun. Makin tua yang namanya penyakit makin dikit, makin banyak. Makin kuat, makin lemah. Makin lemah. Makin seger, makin loyo. Kulit makin kenceng, makin keriput. Makin seksi atau makin gimana? Makin seksi, makin bohai. Makin tegak, makin bungkuk. Makin tegak, makin bengkok. Mau bungkuk, mau bengkok. Kan ada yang bungkuk, ada yang bengkok. Ya. Rata-rata bungkuk atau bengkok? Biasanya lewat berapa tahun itu udah bungkuk dan bengkok? Yang jelas Rasul sudah ngasih peringatan. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun sangat sedikit yang bisa melewatinya. Jadi jika buta di akhirat, ya, itu akan buta selamanya. Ya. Jadi kalau ada orang dibutakan di akhirat, dibutakan di alam mahsyar, dibutakan di neraka, itu butanya selama-lamanya. Ya. Karena di akhirat nggak ada rumah sakit ya.
Mau dioperasi di mana itu? Ya. Nggak ada BPJS lagi di sana. Ya. Jadi jika buta di akhirat akan buta selamanya. Jadi kalau mati pada umur 70 tahun, maka ia akan buta selama 70 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 1000 tahun. Berapa tuh hitung, Bu? Ya. Gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ya. Jadi ada yang satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Ya. Jadi kalau umur kita 70 tahun, berarti 70 bagi 1000. Itu berapa tuh, Bu? 70 bagi 1000. Ya. Itu pun bukan 1000 hari. Ya, 1000 tahun. 70 tahun bagi 1000 tahun. Ya, itu perbandingannya. Padahal yang dimaksud 1000 tahun itu 1 hari ya. Bukan 70 tahun. Makanya kalau mati umur 70 tahun, ya, maka kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat, 70 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 1000 tahun, ya silakan hitung sendiri itu. Itu yang pertama. Itu yang paling sebentar, Bu. Yang paling sebentar itu dikali 1000 tahun. Tapi ada yang agak lamaan dikit, Bu. Ya, 70 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 50.000 tahun. Ya. Ya. Ibu kalau punya kalkulator silahkan hitung nolnya ada berapa tuh, Bu? Ya. Banyak itu nolnya, Bu ya. Iya. Dan ini berdasarkan surat Al-Ma'arij, Bu. Ya. Kalau tadi surat As-Sajdah ayat 5, 1 hari 1000 tahun. Tapi kalau berdasarkan surat Al-Ma'arij ayat, ya, di sini ayat berapa? Ayat 4. 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya. Jadi 1 hari itu kira-kira ya setara dengan 50.000 tahun. Ya. Kira-kira kalau orang dikasih umur ya 1000 tahun aja kayak gimana, Bu? Ya. Kalau 70 tahun aja udah repot, ya. Gitu. Yang ketiga, Bu, ini lebih lama lagi. Ya. Ya. Jadi 70 tahun itu ya, 1 harinya, Bu. Bukan 70 tahunnya. 1 harinya seumur langit dan bumi sejak diciptakan sampai hari kiamat. Jadi ilmu dan teknologi sampai tahun 2022 belum mampu, Bu, menghitungnya dengan pasti. Umur langit dan bumi itu sampai sekarang sudah berapa tahun, Bu? Itu lamanya waktu di akhirat. Makanya walaupun kita susah, nggak usah putus asa, Bu. Cuman 70 tahun, Bu, kalau umurnya panjang. Ketika kaya kita senang, jangan sombong. Cuman sebentar. Ya. Dikasih umur 70 tahun, banyak duit, makanan sudah enak-enak. Ya. Nggak enak-enak. Ya. Gitu. Ini berdasarkan surat Hud, Bu. Surat Hud ayat 106 sampai 107. Ya. Jadi fa'ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq, katanya. Maka adapun orang yang sengsara, orang yang celaka di akhirat, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya. Ibu pernah sesak nafas? Ya. Yang lambungnya agak terganggu, ya minum kopi aja udah ngap-ngapan. Ya. Minum pedas. Ya.
Ini mah bukan sesek napas, tapi merintih, menjerit, ya, kesakitan ketika mengeluarkan dan menarik nafas. Ya. Karena di neraka itu ada hitam, ya, yang hitamnya itu pekat banget, hitam pekat banget. Ya. Jadi kalau dihirup merintih, menjerit. Begitu mengeluarkan merintih dan menjerit. Ya. Khalidina fiha. Ya. Itu kekal di dalamnya, Bu. Merintih, menjerit, merintih, menjerit, mengeluarkan nafas, menjerit, ya. Menarik nafas, merintih, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard. Seumur langit dan bumi. Jadi bukan 50.000 tahun lagi, 50.000 tahun lagi, bukan. Ya. Sampai sekarang nggak tahu tuh umur langit dan bumi udah berapa ribu tahun, Bu. Ya. Wa ammal ladzina sa'idu, berbeda dengan orang yang bahagia. Fafinar, maka oleh Allah fafil jannah, maka oleh Allah ditempatkan di surga. Kalau orang celaka, fafinar, ditempatkan di neraka. Orang sengsara itu. Di dunia sengsara berapa lama, Bu? Nggak lama ya. Tapi di akhirat sengsara itu merintih kesakitan ketika mengeluarkan dan menarik napas. Madamatis samawati wal ard. Seumur langit dan bumi. Wa amal ladzina sa'idu fafil jannah. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka Allah tempatkan di sorga. Khalidina fiha, senang, bahagia, sukacita. Wajahnya ceria, tertawa gembira. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sama, madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi. Jadi kalau ada yang nanya berapa lama khalidina fiha itu, khalidina fiha itu lamanya selama umur langit dan bumi. Itu khalidina fiha. Ya. Apalagi ditambah khalidina fiha abada. Oh, lebih lama lagi, Bu. Ya. Ini berbicara tentang waktu, jangan main-main. Ya. Sebab di dunia oleh Allah dikasih waktu cuma sebentar. Tapi nanti resikonya, ya, penderitaannya, siksaannya, kesengsaraannya, kalau tidak 1.000 tahun, 50.000 tahun. Kalau tidak 50.000 tahun, seumur langit dan bumi. Ya. Tapi ada yang lebih lama lagi. Apa itu? Selama Allah menghendaki. Ya. Jadi seumur langit dan bumi itu sudah lama banget. Tapi kata Allah, illa masya rabbuk, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Bisa lebih lama daripada itu, Bu. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Rabb kalian yang bernama Allah itu, Rabb kamu yang bernama Allah itu, ya, bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Kita tidak bisa melakukan apa saja. Yang kita kehendaki belum tentu kita bisa melakukannya. Ya. Tapi bagi Allah fa'alu, Dia bisa melakukan apa saja, mayurid, apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu dan tanpa bapak, dibikin dari tanah. Bisa menciptakan manusia dari tulang. Bisa menciptakan manusia dari air. Ya. Ada itu. Ya. Bahkan bisa menciptakan manusia tanpa bahan. Contohnya bidadari. Ya. Dalam surat Al-Waqiah, bidadari itu oleh Allah tidak diciptakan dari tanah, tidak diciptakan dari air, tidak diciptakan dari tulang. Ya. Kalau jin dari api, malaikat dari cahaya, tapi Allah bisa menciptakan makhluknya tanpa bahan. Tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi langsung kun fayakun. Ya, gitu. Kalau tukang sulap kan bawa topi, sapu tangan, masukin ke topi, keluar kelinci. Ya.
masukin ke kantong jas, keluar merpati. Ya. Jadi sapu tangannya bawa, merpatinya bawa. Ya. Kelincinya juga bawa. Ya. Tapi Allah enggak, inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari semuanya tanpa bahan, langsung jadi. Ya. Dan tidak dari janin dulu, tidak dari bayi dulu. Ya. Tidak anak-anak dulu, langsung gadis remaja. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ketika berbicara tentang sorga, ada orang yang tinggal di sorga itu, ya, seumur langit dan bumi. Ada yang lebih lama daripada itu, illa masya rabbuk, kecuali Allah menghendaki lain lebih lama daripada itu. Apa itu? Ata'an ghaira majdud, ya. Ya. Jadi sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Jadi nggak ada putusnya satu detik pun, ya. Jadi bahagia terus, senang terus, ya. Kita kalau di dunia tertawa ada diamnya nggak, Bu? Ada jedanya. Kalau capek udah diam dulu, ya. Di sana nggak ada putusnya, Bu. Senang, bahagia, tertawa, tersenyum, ya. Musim mangga, musim rambutan, musim durian, nggak ada putusnya, Bu. Sekarang rambutan musim nggak, Bu? Ya itu ada putusnya. Ya. Di sorga mah kenikmatan itu tidak ada putusnya. Ya. Atoan itu pemberian Allah sorga itu. Yang kesenangan dan kenikmatannya, kebahagiaannya itu ghairu majdud, tidak ada putusnya, nyambung terus, Bu. Iya. Ibu makan terus-terusan nggak, Bu? Enggak. Kapan berhentinya? Kalau sudah kenyang. Ya. Lapar terus-terusan nggak, Bu? Kapan berhentinya? Mati berhenti itu. Ya. Pertama lapar, akhirnya kelaparan. Lama-lama mati. Ada itu putusnya, Bu. Tapi kalau lapar di neraka nggak ada putusnya, Bu. Kenyang di sorga nggak ada putusnya. Makanya kalau ahli sorga makan terus kenyang, nggak pernah lapar lagi. Terus ngapain makan? Makan itu untuk bersenang-senang. Ya. Ya. Banyak di kita. Ya. Udah masih kenyang tapi pengen makan, banyak ya. Iya. Karena itu namanya wisata kuliner. Gitu. Ada sambal cibiuk, ada sate marangi, gitu ya. Ya. Jadi makannya itu sebenarnya bukan lapar, ya, tapi ingin, ya, menikmati kesenangan ketika makan. Ya. Kalau orang miskin makan karena lapar. Kalau orang kaya makan karena bersenang-senang. Apalagi di surga, ya, minum bukan karena haus dan dahaga. Ya, tapi bagian daripada kesenangan, kenikmatan yang ada di dalam sorga. Kemudian nasib orang buta di alam mahsyar adalah akan dialami oleh orang kafir, orang yang tidak beriman. Di antaranya tidak beriman kepada rukun iman dan tidak beriman kepada cabang iman. Nanti akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dibutakannya itu dalam keadaan bisu dan tuli. Bayangkan. Kalau buta tidak bisu, buta tidak tuli, ya bisa nanya kan? Ya, bisa nanya. Bisa dengar, ya. Tapi sekarang sudah buta, bisu dan tuli, gimana, Bu? Ya. Bisa kita bayangkan, ya. Udah gitu dengan wajah tersungkur. Jadi jalannya itu bukan dengan kakinya, dengan wajahnya, Bu. Ya. Ini di alam akhirat, Bu. Sudah buta, tuli, kemudian apa? Bisu,
kemudian berjalan dengan wajahnya, Bu. Wajah tersungkur. Ya. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, suratnya, ya, surat Al-Isra 97 sampai 98 disebutkan di sana, Bu. Ya. Kemudian, ya, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Ya, ini sebelumnya, Bu. Siapa yang Allah kasih petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi sampai ke surga, Bu. Nggak bakal nyasar ke neraka, Bu. Ya. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya min dunihi. Tapi siapa yang Allah sesatkan nggak bakal nyampe ke surga. Nyampainya kemana? Ke neraka. Ya. Nyampainya ke neraka. Ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukwan wa summan. Wah, ini luar biasa, Bu. Ya. Sudah apa namanya tadi? Disesatkan oleh Allah, ya. Kemudian kami kumpulkan mereka orang kafir itu pada hari kiamat, ya, dengan berjalan di atas wajahnya, ya, dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Ini sengsaranya lengkap nggak, Bu? Penderitaannya komplit, Bu. Ya. Jadi kesusahannya sempurna. Ma'wahum jahannam kullama khabasa zidnahum sa'ira, katanya. Ya. Jadi digiring sampai neraka jahanam, sudah sampai setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ya. Artinya apa? Neraka jahanam itu tidak pernah padam, nyala terus. Ya. Tapi orang kafir ditempatkan di dalam neraka itu dalam keadaan wajahnya ada di dasar neraka, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Ya, gitu. Dzalika jazaahum bi annahum kafaru bi ayatina. Itulah, ya, balasan buat mereka. Disebabkan mereka kufur, tidak beriman kepada ayat-ayat kami, tidak beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, tidak beriman kepada alam semesta, bahkan dirinya sebagai ciptaan Allah. Ya, gitu. Jadi manusia itu ciptaan Allah, alam semesta ciptaan Allah, tapi ada orang yang kufur, tidak beriman. Ya. Wa qalu aidza kunna idzaman, ya, kemudian warafata, ya, aina lamab'utsuna khalqan jadida. Ini waktu di dunia, Bu, ya. Jadi orang yang di alam mahsyar, di neraka, dibutakan, ditulikan, dibisukan, dan kemudian wajahnya disungkurkan ke dasar neraka. Kenapa? Karena mereka waktu di dunia dia berkata, apakah kami kalau sudah jadi tulang belulang, ya, kemudian jadi benda-benda yang hancur, apakah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ini menghina kekuasaan Allah, ya, melecehkan keperkasaan Allah. Jadi ada orang yang maksiat itu karena tidak percaya adanya hari kiamat. Orang yang maksiat itu karena ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya, yang mati itu akan dihidupkan kembali. Ya, bahkan orang berbuat maksiat karena tidak percaya amalnya akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ya. Jadi bagi Allah itu mengulangi ciptaannya, menghidupkan kembali setelah matinya jauh lebih mudah daripada menciptakan manusia pada pertama kali. Ya. Cuman mengulanginya, membangkitkan kembali, bagi Allah itu sangat mudah sekali. Ya. Jadi orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan nanti akan dibutakan di alam mahsyar dalam keadaan
bisu tuli, kemudian wajahnya disungkurkan ke dasar api neraka jahanam. Mereka akan dikumpulkan bersama setan dalam keadaan berlutut di hadapan neraka. Ya. Jadi semuanya setan, orang-orang kafir itu mengelilingi neraka jahanam. Ya. Dalam posisi berlutut Ya. Berharap jangan sampai dilemparkan ke dalamnya neraka itu. Melihatnya saja sudah ngeri apalagi sampai dilemparkan. Makanya berlutut. Jangankan manusia, setannya juga ikut berlutut. Ya. Ini para hamba setan, ya, pengabdi setan. Ya, kan ada film pengabdi setan ada ya. Ada Jadi orang yang mengabdi kepada setan ingin kekayaan, ya, ingin kegagahan, ingin kecantikan dan sebagainya, ingin umur panjang dan sebagainya. Tapi berakhir dengan kebutaan di alam mahsyar dan di dalam neraka jahanam. Ya. Kemudian apa kata Allah? Bahwa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanahdirannahum haula jahannam jithiya. Ya. Ini ya, surat Maryam 68. Ya. Maka demi Tuhanmu, demi Allah, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Ya. Jadi reuninya dengan setan. Kalau penghuni sorga, reuninya itu dengan keluarga, dengan anak dan istri. Tapi orang kafir, reuninya bukan dengan keluarganya, bukan dengan anak dan istrinya, tapi dengan setan yang disembahnya. Kemudian kata Allah, pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Ya. Berlutut. Ya. Berlutut itu berarti gimana Ya. Duduk atau kayak orang ruku? Berlutut itu gimana ya? Iya. Jadi neraka jahanam itu sekelilingnya dipenuhi oleh setan-setan dan orang-orang kafir. Ya. Dalam posisi berlutut menghadap neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nasib orang buta di alam mahsyar akan dialami oleh orang yang melek di dunia. Ya. Jadi di dunianya nggak buta. Ya. Melek di dunia itu, bisa melihat. Tapi berpaling dari peringatan Allah. Ya. Peringatan Allah itu berupa kitab yang bernama Al-Quran. Al-Quran itu peringatan dari Allah. Ya. Kalau kita mau tahu peringatan dari Allah, baca Al-Quran. Ya. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, kita tidak akan pernah tahu apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kita. Al-Quran itu az-zikru, ya. Peringatan yang mudah diingat. Ya. Jangankan orang yang melek, orang yang buta juga bisa hafal Quran ya. Orang yang buta bisa baca Quran? Bisa. Bahkan orang yang buta itu bisa hafal Al-Quran. Bahkan orang yang terganggu otaknya otaknya terganggu. Jadi secara rasional tidak mungkin bisa hafal Quran 30 juz. Ternyata bisa. Ini ajaibnya Al-Quran. Tapi ada orang yang di dunianya itu, ya, jangankan menghafal Al-Quran, membacanya saja kagak mau. Ya. Al-Quran cuma dijadikan pajangan. Ayat kursi cuma ditempel di dinding, dibaca kagak. Coba kalau ada ayat kursi ditempel di dinding, ya setan takut nggak Nggak bakal takut. Takut itu kalau dibaca, ini cuma ditempel doang. Ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, itu setan itu kabur lari dari rumah kita. Ya. Tapi kalau cuma dipajang nggak bakal, ya. Makanya kata Allah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tolong diperhatikan, Bu. Ini suratnya surat Toha, Bu.
Surat 20 ayat 124. Waman dan siapa saja. A'rodo yang berpaling an zikri dari peringatanku. Berupa kitab Allah atau berupa Rasulullah SAW. Atau berupa bencana. Ya, tsunami dan sebagainya. Itu peringatan di Allah SWT. Ya, orang yang berpaling dari peringatanku kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, Bu. Ya. Duitnya banyak, Bu. Rumahnya luas. Kendaraannya canggih. Ya. Tapi hidupnya terasa sempit, Bu. Ya. Wa nahsyuruhu yauma qiyamati a'ma. Dan akan kami kumpulkan mereka di alam mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Padahal di dunianya apa? Melek, Bu. Tapi karena tidak mau baca Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengajarkan Al-Quran, ya, gitu kan? Tidak mau menyebarkan Al-Quran, maka pertama di dunia hidupnya disempitkan, dan di akhirat dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta. Kemudian bertanya, Bu. Ya, karena berkumpulnya itu menghadap Allah, orang lain melek, dia buta. Qala, dia bertanya kepada Allah. Karena yang dihadapi cuma Allah doang. Rabbi ya Allah, lima harsyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Ya. Waqad kuntu basiran, padahal dulu waktu di dunia aku melek tidak buta. Ya. Surat Toha ayat berapa tadi, Bu? 125. Ya. Kemudian ini makalahnya, materinya sudah di-share, Bu. Ya, ke grup Majelis Taklim Babu Taqwa. Ya. Ya. Ketemu enggak, Bu? Ya. Coba dilihat, Bu. Ada judulnya Nasib Orang Buta di Alam Mahsyar. Ya. Yang saya share itu kalau tidak Quran, hadis. Ya. Tapi kadang-kadang saya lihat, ya, ada yang tidak membukanya, ya. Ya. Membuka tapi tidak membacanya, ada, Bu. Ada yang membuka tapi membacanya. Ya. Tapi ada yang membuka membacanya ngasih jempol, ada, Bu. Ada yang satu, ada yang dua ngasih jempolnya. Ada juga yang ngasih begini, ada. Ada yang mengucapkan syukron, mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Ada yang mengucapkan jazakallah, kan gitu. Banyak, Bu. Ya, banyak itu, Bu. Ya. Tapi ada, Bu. Ya, jangankan membacanya, membukanya pun tidak. Padahal yang di-share itu Al-Quran dan Al-Hadis, Bu. Coba lihat, Bu. Ibu baca makalah yang saya kirim yang judulnya Nasib Orang Buta di Alam Mahsyar. Itu Al-Quran semua, Bu. Ada hadisnya, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Di antaranya nasib orang buta di alam mahsyar akan dialami oleh orang bodoh, Bu. Ya. Jadi kenapa kita hadir di majelis ilmu? Supaya tidak dibutakan di alam mahsyar. Orang yang tidak hadir di majelis ilmu, maka dia tidak akan tahu, ya, siapa Allah, siapa Rasulullah, apa Islam, apa hari kiamat, apa sorga, apa neraka, apa malaikat, nggak tahu, Bu. Ya, gitu. Kenapa? Jahil, bodoh. Ya. Ya. Siapa tidak mengetahui kebenaran? Ya. Ibu, kalau ibu sering tahajud, ya, kemudian ya, sebelum tahajud atau setelah tahajud ibu suka berzikir, kan? Nah, dalam zikir itu ya disebutkan yang termasuk kebenaran, ya, yang kalau kita tidak mengetahuinya akan dibutakan di alam mahsyar. Kebenaran yang pertama Allah, dia tidak mengenal Allah. Yang kedua firman Allah, ya, dia tidak mengenal Al-Quran. Kemudian janji Allah, ya. Kemudian bertemu dengan Allah, ya. Kemudian surga Allah, neraka Allah, para nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam dan hari kiamat. Itulah kebenaran. Kalau kita tidak mengenal semua itu, ya, jangan menyesal kalau di alam mahsyar dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan 70 tahun, tapi bisa jadi 1000 tahun, 50.000 tahun, ya, seumur langit dan bumi, sekehendak Allah. Itu pun hitungannya adalah satu harinya, ya. Sedangkan umur kita 70 tahun misalnya atau 50 tahun, lama banget, Bu, ya. Coba lihat, Bu, suratnya surat Al-An'am 111, Bu, ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah jelaskan yang dibutakan di alam mahsyar itu bukan orang kafir saja, tapi orang bodoh, ya. Orang yang tidak tahu kebenaran, ya, gitu. Ya. Itu ada, Bu, udah tua, Bu. Ya. Dia bisa membaca nasib orang ke depan, Bu. Ya. Jadi kamu jangan nikah dengan si A, dengan si B, dengan si C, sial nanti, nggak bakal beruntung. Kemudian nyamperin saya, Bu, ya, Ustaz, ada apa? Itu Umar bin Khattab itu nabi keberapa ya? Gitu kan. Padahal udah tua, Bu, masa nggak kenal nabi ya? Gitu. Padahal nabi itu al-haqqu, kebenaran, Bu, ya, sama dengan Allah, sama dengan hari kiamat, ya. Nah, dalam surat Al-An'am 111 Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun, ya, walakinna aktsarahum yajhalun. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak akan juga beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran, ya. Jadi iman itu mahal, Bu, ya. Kita bisa Islam, bisa ngaji, ibadah dan taat kepada Allah, itu buah dari keimanan, dan iman itu mahal. Jadi seandainya malaikat diturunkan kepada mereka, bahkan semua yang diinginkan oleh mereka dikabulkan oleh Allah, diberikan kepada mereka, ya. Orang mati juga dihidupkan, menceritakan apa yang dialami di alam kubur, tetap aja nggak bakal beriman, Bu, ya. Tetap akan beriman, karena iman itu kaitannya dengan hidayah. Itu banyak mukjizat Nabi Musa diperlihatkan kepada Bani Israel, diperlihatkan kepada Fir'aun, tapi mereka beriman enggak? Enggak, Bu, ya, enggak, ya. Ya Allah, seandainya Engkau kasih saya rizki yang banyak, rumah mewah, mobil mahal, gitu ya, oleh Allah dikasih semuanya, ya, belum tentu beriman, Bu. Bisa jadi malah tambah kufur. Ya. Ini surat Al-An'am 111, ya. Walakinna aktsarahum yajhalun, ya. Sebagian besar mereka itu, ya, itu adalah bodoh, tidak mengetahui kebenaran. Ya, silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu? Ada?